menjelaskan tentang pengujian hipotesis asosiatif itu hubungan mana yaitu pada koefisien kontingensi, di mana contoh soalnya adalah dilakukan penelitian untuk mengetahui adakah hubungan antara profesi atau pekerjaan dengan jenis olahraga yang sering dilakukan. Nah, di sini dikelompokkan menjadi 4 profesi, yaitu dokter, pengacara, dosen, dan bisnis. Dan juga jenis olahraganya juga dikelompokkan menjadi 4, yaitu golf, tenis, bulu tangkis, dan sepak bola. Dapat kita lihat. Nah, untuk jumlah profesi dokter diambil sebanyak 58 sampel, pengacara 75, dosen 68, dan bisnis 81. Nah, untuk masing-masing yang menyukai olahraga golf, tenis, bulu tangkis, sepak bola berdasarkan jenis pekerjaan baik dokter, pengacara, dosen, dan bisnis, di mana pada jenis olahraga golf terdapat 80 sampel, tenis 80 sampel juga, bulu tangkis 70, dan sepak bola 51. Nah, data ini dapat kita buat di Excel sebagai berikut. Oke, baik. Berdasarkan tabel data tadi, maka diperoleh yang di sini A ini merupakan jenis profesi dan B di sini merupakan jenis olahraga. Nah, di sini 1 itu sebanyak tadi 58 itu untuk mewakili itu profesi dokter, dan di sini juga 1 yang di B ini untuk mewakili olahraga golf. Dua di sini untuk profesi yaitu pengacara, dan 2 pada jenis olahraga yaitu tenis. Nah, di sini terdapat 282 sampel, di mana 1 itu kalau untuk profesi itu mewakili dokter, 2 pengacara, 3 dosen, dan 4 bisnis. Nah, sedangkan untuk jenis olahraga di mana 1 itu yaitu untuk golf, 2 tenis, 3 bulu tangkis, dan 4 sepak bola. Baik, selanjutnya data di Excel ini kita masukkan ke SPSS. Nah, setelah data yang di Excel tadi kita copy, selanjutnya kita salin di sini. Oke, selanjutnya kita ke variabel view. Di sini untuk var 1 ini kita ganti namanya jadi jenis profesi, dan untuk values-nya oke. Nah, 1 itu dokter, 2 cara, 3 dosen, 4 itu bisnis. Oke, selanjutnya kita klik OK. Nah, untuk fashionnya itu jenis data nominal. Selanjutnya untuk var 2 ini kita ganti jadi jenis olahraga. Di sini di value-nya kita tambahkan 1 itu golf, 2 tenis, 3 bulu tangkis, dan 4 itu sepak bola. Lalu kita klik OK. Dimensionnya juga kita ubah juga itu nominal. Nah, selanjutnya kita ke analyze. Kita pilih deskripsi statistik, selanjutnya statistik. Selanjutnya sini untuk jenis profesi kita ke role, ini jenis profesi, dan untuk jenis olahraga kita ke column. Saya klik yang statistik, pilih kontingensi koefisien, selanjutnya klik continue.
dan oke. Nah, di sini baru kita peroleh hasilnya, di mana operasinya yaitu 0,000 lebih kecil daripada 0,05, sehingga H0-nya yaitu diterima. Dan untuk kredibilitasnya itu kuat karena dia 0,780. Oke, baiklah. Berdasarkan hasil SPSS tadi, di mana kita ketahui rumusan masalahnya adalah hubungan antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang disenangi, di mana hipotesisnya yaitu berupa H0-nya tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang disenangi. H1-nya adalah ada hubungan yang positif dan signifikan antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang disenangi. Baik. Di sini dapat kita lihat berupa hasil dari kita peroleh menggunakan SPSS, di mana operasinya yaitu 0,000, di mana yaitu lebih kecil dari 0,05, sehingga H0-nya diterima. Nah, untuk selanjutnya keeratan hubungan antar variabel, di mana di sini dapat kita lihat diketahui keeratannya ada dari 0,00 sampai dengan 0,25 artinya sangat mudah, 0,26 sampai 0,50 artinya cukup kuat, 0,51 sampai 0,75 artinya kuat, 0,76 sampai 0,99 itu sangat kuat, dan 1 artinya itu sempurna. Di sini dapat kita lihat dari hasil tabel SPSS kita peroleh konvergensi koefisiennya yaitu 0,780, di mana di sini yaitu dikategorikan dari 0,76 sampai dengan 0,99, di mana di sini yaitu 0,780 artinya sangat kuat, sehingga tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang disenangi. Sekian, terima kasih. Mas Sandi. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu korelasi Spearman rank, di mana korelasi Spearman rank ini digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan itu berbentuk ordinal dan sumber data antar variabel itu tidak harus sama. Di sini ada contoh, yaitu ada 2 orang juri yang diminta untuk menilai dalam lomba membuat makanan. Jumlah makanan yang dinilai itu ada 10, masing-masing diberi nomor urut 1, 2, 3 sampai dengan 10. Nilai yang diberikan oleh kedua juri itu diberikan ada pada tabel. Ada ini sudah ada di sini. Lalu akan diketahui adakah kesesuaian di antara 2 juri tersebut dalam menilai lomba. Kesesuaian berarti memberi penilaian yang sama. Nah, di sini untuk H0-nya, yaitu tidak terdapat kesesuaian di antara 2 juri dalam memberikan penilaian pada lomba membuat makanan. Dan H1-nya atau H alternatifnya itu terdapat kesesuaian di antara 2 juri dalam memberikan penilaian pada lomba membuat makanan. Nah, di sini terdapat data dari juri 1, di sini kita kasih label X, di mana datanya ada 9, 5, 5, 7, 4, 3, 2, 8, 7, 6. Dan dari juri 2 atau kita beri nama variabel Y, itu ada nilai 8, 7, 6, 8, 5, 4, 2, 9, 8, 6. Nah, di sini sudah ada datanya, lalu kita ke variabel view-nya. Nah, ini merupakan laman penampakan dari variabel view-nya.
Nah, di sini kita kasih nama ini tadi merupakan variabel X. Untuk tipe with desimalnya ini kita buat 0, 0, dan ada variabel Y, variabelnya ada dua yaitu X dan Y. Lalu di sini kita labelnya kita kasih nama yang X itu nilai juri 1, dan yang Y itu nilai juri 2, dan kolom right dan ini nominal. Kita ubah ke ordinal. Dan yang ini juga ordinal. Nah, setelah ini kita pindah lagi ke data view-nya. Nah, di sini sudah terlihat datanya. Lalu kita analisis, kita pergi ke tools analisis, lalu kita klik correlate dan kita pilih bivariate. Nah, sebelumnya ini sebelumnya ini di sini di sebelah kiri, lalu kita ubah ke sebelah kanan. Dan nilai juri 2-nya juga ada di sebelah kanan. Nah, untuk correlation coefficient-nya kita pilih Spearman, lalu test of significance-nya kita pilih two-tailed, lalu di sini kita centang flag signification correlation. Lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan output dari data yang telah kita analisis tadi, di mana di sini dapat kita lihat bahwa Spearman di sini kita menggunakan analisis non-parametric korelasi Spearman rank. Di sini correlation coefficient-nya yaitu nilai dari juri 1 itu 1000 dan nilai juri 2 itu 938. Nah, ini hasilnya. Dan dari hasil output SPSS-nya dapat kita lihat signifikan hubungan variabel nilai juri 1 dan nilai juri 2 itu berdasarkan outputnya diketahui signifikansi atau two-tailednya itu bernilai 0,00, di mana 0,00 ini ternyata lebih kecil dari 0,05. Maka artinya ada hubungan yang signifikan antara variabel nilai juri 1 dan variabel nilai 2. Dan yang kedua, untuk melihat tingkat kekuatan hubungan dari variabel nilai juri 1 dan nilai juri 2, itu kita lihat dari output SPSS-nya diperoleh angka koefisiennya sebesar 0,938. Artinya tingkat kekuatan hubungan antara variabel nilai juri 1 dan variabel nilai juri 2 itu sebesar 0,938 atau sangat kuat. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa terdapat kesesuaian yang nyata atau signifikan antara juri 1 dan juri 2 dalam memberikan penilaian terhadap 10 makanan yang dilombakan. Nah, tadi kan H0-nya itu tidak terdapat kesesuaian antara juri 1 dan juri 2, dan HA-nya atau H alternatifnya itu terdapat kesesuaian yang antara juri 1 dan juri 2. Dengan demikian, hipotesis nolnya itu ditolak dan hipotesis alternatifnya itu diterima. Sekian.
penjelasan dari saya. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis asosiatif bagian korelasi Kendall-Tau. Sebagai contoh, dilakukan penelitian untuk mengetahui adakah hubungan antara ranking SD dengan ranking di SMU. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel siswa kelas 3 SMU sebanyak 25 orang. Berdasarkan 25 siswa itu, mereka ditanya bagaimana rankingnya di SD, waktu kelas 5 dulu, dan rankingnya di kelas 3 SMU. Data hasil penelitian ditunjukkan pada tabel berikut. Dapat dilihat bahwa waktu kelas SD, ranking sesuai dengan penomoran siswa. Namun, pada SMU terdapat perbedaan di mana ranking 1 menjadi 2, ranking 2 menjadi 1, ranking 3 menjadi 4, ranking 4 menjadi 3, ranking 5 menjadi ranking 7, ranking 6 menjadi 8, 7 menjadi 9, 8 menjadi 10, 9 menjadi 16, 10 menjadi 5, 11 menjadi 6, 12 menjadi 11, 13 menjadi 14, 14 menjadi 12, 15 tetap, 16 ke 23, 17 ke 18, 18 ke 17, 19 ke tetap 19, 20 juga tetap, 21 ke 13, 22 ke 25, 23 ke 22, 24 ke 21, dan terakhir 25 ke 24. Hipotesis yang didapat adalah H0 tidak terdapat hubungan antara prestasi belajar di SD dengan di SMU. H1 terdapat hubungan antara prestasi belajar di SD dengan di SMU. Judul penelitian adalah hubungan antara prestasi belajar di SD dan dengan di SMU. Baik, data yang tadi ada pada tabel kita pindah ke Excel, maka didapat 25 sampel pada setiap 22 data tadi. Data tadi kita salin ke SPSS, di mana kita perhatikan dulu variabelnya, di mana data pertama kita ubah menjadi ranking di SD, data kedua kita ubah menjadi ranking di SMU. Untuk jenis data adalah data ordinal. Lalu kita ke analyze, pilih correlation, lalu di kedua variabel tadi kita pindah, lalu kita pilih Kendall-Tau, lalu kita oke. Berikut ini merupakan hasil dari percobaan kedua data tadi. Hasil dari SPSS tadi kita salin ke Word, lalu kita dapat melihat pada di sini kesimpulan, maka didapat p-value adalah 0. 0 yang berarti 0 lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima. Maka tidak terdapat hubungan antara prestasi belajar di SD dengan di SMU. Keeratan hubungan ini dapat kita lihat menurut Jonathan Sarwono. Kriteria tingkat keeratan hubungan antara variabel dapat dianalisis korelasi dapat dikategorikan sebagai tabel berikut, di mana kita dapat lihat pada korelasinya adalah 0,76, yang berarti korelasi pada dua variabel ini adalah sangat kuat.